Halo teman-teman, kembali lagi di Ngonim, ngobrolin anime. Kita akan lanjut ngebahas anime OP atau Chi untuk arc kedua, arc-nya si Ozzy sama si Madeni. Kita akan lanjut ngebahas arc 2. Untuk konteks aja nih teman-teman, di arc pertama itu adalah episode 1 sampai episode 3 di animenya. Sedangkan untuk arc kedua itu ada di episode 4 sampai episode 14. Jadi lumayan panjang. Lumayan panjang nih ya. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu nih Mas ya sama karakter utamanya. Karakter utama kita di arc kedua ini. Tadi ada si Oxy dan Badeni. Cuma dua ini nih. Oke. Untuk timelinenya, arc kedua ini ada di 10 tahun kemudian setelah arc pertama selesai, atau setelah Rafal tuh mati. Setelah Rafal mati 10 tahun kemudian baru arc kedua dimulai. Tapi tempatnya tetap sama di situ. Di apa nih? Kingdom P. ya. Nah, Kingdom P belum dikasih tahu. Ya. Itu di akhir dikasih tahu ternyata. Ya. Nama kerajaannya itu adalah apa? Untuk sementara di animenya juga disebutnya adalah Kerajaan P. Kita mulai dari episode 4 di mana ketika Oxy dan salah satu temannya Apa ya? Itu si Grass yang kumisnya agak panjang ya. agak panjang ya. Cerita dimulai ketika karakter utama kita Oxy dengan temannya Grass adalah seorang bukan pembunuh bayaran, kayak Itu pembunuhnya dong. bukan kayak tentara bayaran lebih tepatnya. Oh, iya, Kalau iya, pembunuh iya. bayaran tuh kayak Cuma buat ngebunuh doang. iya, Kalau ini mah tentara bayaran. Mau disuruh apa selagi dikasih uang, selagi duitnya dia kerjain. dia kasih. Iya. Dan ketika zaman itu adalah ada satu peraturan tidak tertulis di kalangan masyarakat saat itu, Apa? yaitu ketika ada pertikaian, ada beda paham gitu, Oh kita iya, tuh harus berduel. harus duel. Tapi Cuma bisa diwakilin. arti berduel di sini adalah satu harus menang, satu harus mati. Nggak boleh ada dua-duanya hidup, satu nyerah, nggak bisa. Yang nyerah ini harus tetap dibunuh. Arti duel tuh di sini. Tapi duelnya tuh bisa diwakili ternyata. Itu kenapa sih? Kok bisa diwakilin sih? Enggak gentleman. Kan duel, namanya duel. Malah diwakilin. Mungkin karena Berarti yang punya uang yang menang anjing. Aduh. lebih ke pay to win ya mas. Itu Pak. Itu ya. Duel aja pay to win. Yang di episode 4 kan ditunjukin tuh si ini kayak siapa sih yang ngajak duelnya kayak ketakutan gitu. Iya. Kok ini diwakilin gitu? Mungkin karena ada peraturan tidak tertulis tadi. Apa? Siapa yang menyerah itu harus mati. Jadi mau duelnya sama siapapun, selagi gua punya uang lebih baik diwakilin sama orang. Daripada gua mati. Bukan mata terus berarti emang nggak ada peraturannya Iya. bisa diwakilin apa enggak Iya. gitu. Daripada gua harus mati. Iya, pay to win. Iya. Nah, di sini adalah ada satu orang punya uang gitu, mau duel. Dia nyewa si Oxy waktu itu kan. Malam-malam berduel. Terus ada baru mulai nih, ada kata-kata yang menurut aku bagus. Apa tuh? Dari dua karakter yang di awal, Oxy dan Grass. Bahkan Grass ini bukan karakter utama. Dia ya, mirip temennya aja, mirip karakter sampingan aja. ya partnernya aja. Tapi kalimatnya juga bagus. Dari Oxy itu ada surga itu indah, tak ada yang sempurna dan abadi di bumi. Juga itu indah bentar. Dia meyakini bahwa di bumi itu nggak ada yang indah, nggak ada yang sempurna. Semua yang indah-indah itu adanya di surga doang. Tapi Oxy percayanya tuh adalah surga tuh adanya di langit. Sedangkan kita sama-sama tahu Dia nggak bisa lihat langit. dia takut ngeliat Dia langit. takut. Dalam artian dia takut ngeliat surga. Terus Itu kata-kata tadi keluar dari si temennya kan? kalau yang surga itu indah, Iya. itu dari Oxy. Iya. Dia karena ngelihat banyak korupsi, banyak pembantaian, banyak hal-hal buruk lah di bumi, makanya dia punya kepercayaan seperti itu, keimanan seperti itu, bahwa nggak ada yang sempurna atau abadi di bumi. Iya. Yang bagus-bagus, yang indah-indah tuh adanya di surga doang. Jadi surga. Cuman sekarang gua nggak berani ngelihat surga gitu, Karena trauma di masa lalunya. iya yang itu ya. Lalu ada kata-kata dari Grass. Seperti kita tahu, Grass itu adalah karakter yang menurut aku building development karakter itu bagus. Walaupun cuma sebentar. Iya. Dapat banget sih. Emang dapat banget sih. Itu flashbacknya adalah dia punya keluarga. Semuanya dibantai. Semuanya mati. Terus dia berpikir bahwa Allah, sama kayak si Oxy, Allah, dunia ini sampah, bumi ini sampah, bahkan keluarga gua pun semuanya dibantai. Dia kayak gak punya tujuan hidup sejak itu. Dia cuma kerja. Saya juga kan yang siapa yang temannya gitu kayak si itu ketika udah kehilangan ini dia benar-benar diem banget gitu. Si Grass ini Iya. dia kehilangan arah, tapi semenjak dia ngeliat langit,
Terus dia ngelihat langit, ada satu titik cahaya bintang yang paling bersinar, yaitu Mars. Dia ngelihat ternyata bagus sekali langit ini, ternyata indah. Terus dia mengambil kesimpulan, dia meyakini atau mengimani bahwa bintang adalah pesan dari keluargaku di surga. Makanya sejak saat itu dia selalu memandangi bintang. Akhirnya dia juga tuliskan kalau bintang yang gerak itu. Iya, makanya sejak itu dia mengamati bintang, atau dalam konteks kita adalah mengamati Mars, karena yang dia lihat adalah bintang paling terang waktu itu. Dia mengamati Mars supaya dia terus melihat keluarganya yang ada di surga. Itu dua keimanan yang menurut aku bagus banget. Dua-duanya sama, meyakini bahwa surga itu adalah yang di atas, bintang atau langit. Tapi bedanya yang satu berani buat ngeliat langit, yang satu enggak. Itu salah satu bentuk penulisan yang indah banget dari Cici-Q ini. Benar. Setiap ada karakter yang kayak berpasangan gitu, dipasangin dua karakter, pasti ada bertolak belakangnya. Yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini. Tapi tetap bisa berjalan berdampingan. Itu bagusnya. Sama kayak ini, itu jauh sih artinya si Daka. Iya. Ya kan? Iya. Meskipun beda bertolak belakang tapi tetap bisa berjalan berdampingan kan? Iya. Itu bagus. Salah satu keunggulan dari anime ini adalah penulisannya yang bagus banget. Indah banget sih. Indah banget. Mungkin nanti aku bakal kasih satu fun fact. Mungkin antara di akhir video yang Arc 2 ini atau nanti di akhir banget. Kita dikasih akhir aja. Terus di sini juga kita dikasih lihat bahwa ada perbedaan pandangan dari gereja, dari Arc 1 dan Arc 2. Gimana tuh pandangannya? Bahwa di Arc 1 gereja tuh percaya bumi itu di tengah, bumi itu istimewa. Iya, benar. Dan diberikan keistimewaan itu langsung dari Tuhan. Jadi bumi ini adalah surga. Iya. Bahwa ada di tengah. Tapi di Arc 2 pandangan gereja berubah. Walaupun tetap bumi di tengah, tapi gereja mempercaya bumi di tengah berarti dia berat. Contohnya kayak kita ngebentangin kain, kita simpen bola di tengah kain tersebut, otomatis bola itu kayak mulai ke bawah, berat. Iya, berat. Kainnya mulai ketarik, terus mulai kayak condong ke bawah kan, kayak kan kain. Kayak apa ya? Menggelantung gitu bolanya ke bawah. Itu yang digambarkan oleh gereja di Arc 2. Bahwa bumi itu memang di tengah, tapi karena bumi di tengah, semua tertarik ke tengah, dalam tanda kutip tertarik ke bumi, dan bumi menjadi titik paling bawah. Kata surya. Titik paling bawah dan titik paling kotor. Oh iya. Itu yang diajarkan gereja di Arc 2. Yang secara tidak langsung gereja itu yang ngebuat pola pikir si Oxy bahwa langit itu sebenarnya surga dan bumi tempat kita adalah tempat sampah. Ya. Adanya di bawah. Ya. Walaupun kita di tengah tapi kita ketarik ke bawah. Iya. Tapi itu bisa jadi ada pergeseran kepercayaan itu beda gitu ya dari pertama ke kedua. Padahal selama waktu cuma 10 tahun gitu. Lebih tepatnya kayak mulai banyak orang yang mengasumsikan kayak enggak, menurut gua gini. Oh iya. Jadi makin banyak yang kayak gitu, dapat kesimpulan gereja pun mulai berubah gitu dari waktu ke waktu. Iya. Kayak gitu. Itu perbedaan pandangan tuh dari Arc 1 ke Arc 2. Bahkan gereja pun pandangannya tuh beda gitu, dari Arc 1 ke 2. Terus di episode 4 juga kita bisa melihat karakter kita Noak muncul kembali. Iya. Sebelum melakukan tugasnya dia tuh kayak membaca kertas itu, kalau Mas perhatiin adalah surat dari anaknya. Kita nggak bakal spoiler dulu. Iya. Itu adalah surat dari anaknya. Belum tahu itu surat dari anaknya. Itu adalah surat dari anaknya. Terus ketika ditanya oleh teman Noak, insekutor lain, Noak, kamu lagi baca apa? Ayo kita jalan, kita ada tugas. Sebentar, aku sedang membaca jimat. Oh iya. Karena ada gitu ada. Karena isi dari surat itu adalah doa anaknya untuk Noak. Kayak jimat keberuntungan. Jadi keberuntungan bisa. Jadi sebelum dia bekerja tuh dia selalu baca itu. Karena kan kerjanya berbahaya. Dan di episode selanjutnya pun sama. Ketika ada tugas dia selalu lihat dulu. Emang iya?
Aduh, gue harus nonton ulang sih. Dia kayak percaya bahwa ini jimat gua, harus iya, gua baca iya, dulu. iya. Kayak doa dari anak gua supaya gua selamat dalam Iya, pekerjaan iya. gua. Ada yang dimasain nggak? Kalau di Akt 2 ini kan panjang nih. Itu ada gak yang menurut Mas Jun seru banget? Ada kan tadi yang detail kecil cuma scene-nya bagus banget gitu. Karena terlalu panjang ya. Kayaknya belum bisa dipilih nih. Karena Karena panjang. saking panjang. Mungkin atau ketika kita terus ngobrol, aku bakal nyebutin. Nah ini nih oh iya. bagian paling seru di Iya, Akt 2. iya, iya. Mungkin kayak gitu. Terus kan abis itu nih, abis si Ozzy sama siapa si Si Oxy sama si Grass, Glassnya itu kan dia ditugasi untuk ngawal orang sesat nih. orang sesat betul. Nah itu kan pas ketemu, kalau nggak salah ada percakapan gini deh, yang kenapa dia mau menerima pengawalan. Kan biasanya buat tentara bayan buat ngebunuh-bunuh gitu kan. Nah tiba-tiba dia dikasih tugas buat ngawal orang sesat nih. Karena ini mah nggak dijelasin langsung ya di animenya. Iya. Tapi ini mah kayak opini aku pribadi nih. Iya. Menurut aku karena saat itu Oxy dan Grass keimanannya sedang goyah. Keimanan yang aku sebutin tadi, kayak Oh, iya, Oxy beda. Iya, iya, Oxy iya. percaya bahwa surga itu ada di langit, sedangkan Grass keimanannya percaya bahwa bintang itu adalah bukti pesan dari keluarganya di surga. Mm. Nah, dua keimanan ini lagi goyah. Keimanan yang mereka percayai ini lagi goyah. Buktinya adalah ketika setelah si Oxy duel, Yang kayak ngebunuh Mm-hmm. terus kayak takut gitu. dia kayak gemeter. Nah, di situ dua orang ini goyah keimanannya. Makanya mereka kayak ngambil resiko buat ngambil pekerjaan yang belum pernah mereka ambil. Iya, iya. Terus kan ini nih, gua nggak tahu nih, tahu kalung nggak? Iya, kalung. Kalung si Rafael. Kalung Rafael. Rafael yang dikasih dari si Boba tadi di art pertama itu ada di orang sesat. Orang sesat yang ada di kereta. Nah itu, Kalau itu ada penjelasan nggak sih? Bisa dapat ini belum ada ya? Kalau itu menurut aku lebih mudah dijelasinnya. Kenapa? Satu, Rafael punya kalung itu. Iya. Kedua, Rafael sebelum mati nggak ada kalung itu. Kira-kira ada di mana? Oh iya. Kira-kira ada di mana menurut Mas? Ada di peti yang ada di gunung. Ada di peti yang ada di gunung. Peti yang Iya, isinya iya. kumpulan penelitian. Iya. Nah, yang ada di gunung. Kalung itu dia simpen di situ oleh Rafael. Cara nemuinnya gimana? Nah, itu dijelasin. Kalau Mas Kan kalau nggak salah nemuin aja orang dapat nemu peti itu kan nggak pakai kalungnya Iya, itu iya. loh. Iya. Oh jadi di sini. Nah kalau kalungnya ada di peti itu gimana cara nemunya? Mas berarti nggak terlalu memperhatikan detail ya? Ya karena jujur gue nonton di kereta. Gitu sih sambil berdiri. Teman-teman, ini adalah kesalahan besar. Betul. Tolong ya. Bener. Buat teman-teman yang belum pernah nonton Orb, itu usahakan nonton ketika situasi benar-benar memungkinkan untuk menonton. Benar-benar santai. Iya benar. Pulang kerja mau tidur, nonton dulu 1 episode 2 episode. Gue juga pulang Tapi nggak di kereta. Di kereta Iya. tuh banyak Jadi gangguan, Mas. nggak terlalu detail. Oke, dijelasin nih. Ketika di dalam kereta, si Guanya. orang sesatnya. Oh iya. Tadi kan ngomong orang sesatnya lagi di kereta. Oh iya. Kereta kuda. Ketika orang sesatnya di kereta kuda, dia ngejelasin bahwa dia dulunya adalah seorang peramal. Dan di zaman itu, seorang peramal itu selalu melihat bintang buat kayak nentuin ramalannya kira-kira kemana. Kayak zodiak kalau zaman sekarang. Ketika dia datang ke bukit tempat buat melihat bintang yang pas Rafael sama Hubert, dia pengen ngeliat, oh ini tempat bagus nih buat ngelihat bintang, buat nentuin ramalan gue kayak gimana. Dia ngelihat ada 2 batu kan, Benar. di batu itu kayak kayak ada titik 2 di sini sama sini, di setiap batunya ada sama coraknya tuh titik 2 gini, tengah-tengahnya kayak bintang, kayak arah kompas gitu. Dilihat di batu satu lagi kayak gitu juga gambarnya. Benar. Terus dia mundur ngelihat, oh titik 2 ini adalah batu ini. Terus bintang ini apa? Dia ngelihat dari jauh, bintang ini adalah puncak pegunungan itu. Ya. Akhirnya dia ke Sampai pegunungan itu. Mula. Dia buka petinya, ada bola itu. Ada bola ya. Di situ nemuinnya. Akhirnya nyambung nih Iya. ke ini. Nah, terus karena tadi ya, gua tadi mau nanya ini, kenapa si karakter utamanya bisa Kalau sama yang mana nih? ngapain pura-pura minum? Ini mah bener.
Yang di situ ada aja. Makanya hidup jangan terlalu penuh gimmick, Mas. Sudah gini doang gitu. Beneran nih, halus. Nggak, so. Apa-apa? Jadi gue mau nanya, kenapa si siapa sih namanya? Yang mana? Kartu utamanya nanya Yang rambut panjang, si si Oxy. Oxy kepengaruh sama omongan si ini. Tapi gue langsung kejawab sendiri karena keimanannya gue ya akhirnya kepengaruh itu. Dua-duanya keimanannya lagi goyah. Ya mirip kayak kita lah, kayak lagi galau terus di Ya kita sum, yuk mabok yuk. Ya gitu. Ya, tuh kameramen biasanya kayak gitu. Mas kameramen gak boleh gitu ya. Gak boleh. Haram. Lah, Udah nggak bulan Ramadan juga jangan. Kita skip ke si Badeni. Si Ozi ketemu si enggak, kematian si yang mana? apa? Gras. Gue suka lupa namanya. Orang-orang mungkin belum banyak yang nyadarin hal ini. Kayaknya Karakter utama di cerita ini itu selalu mati malam. Matinya tuh pasti malam hari. Tapi ada satu karakter yang nggak malam. Karakter utamanya. Iya. Tapi karakter sampingannya juga semua mati malam. Emang iya? Iya. Tapi ada satu karakter sampingan yang juga sama. Si Gras tadi. Matinya nggak malam. Si Gras Adalah tadi. pagi. Si Gras. Iya. Gras itu matinya pagi. Ketika di jembatan itu pagi. Pagi menjelang siang sebenarnya dia tuh. Pagi menjelang siang. Itu karakter sampingannya. Karakter sampingannya semua matinya malam. Iya. Cuman satu yang matinya nggak malam, si Gras. Iya sini. Karakter utamanya juga gitu. Semuanya mati malam. Tapi ada satu karakter yang matinya nggak malam. Mati. Iya. Jadi mungkin orang mikirnya, enggak semua matinya malam. Mau sampingan atau utama? Enggak. Ya. Yang utama ada satu yang nggak malam. Yang sampingan juga ada satu. Yang nggak malam. Salah satunya Si Gras tadi. Itu kematiannya kalau menurut gua cukup ini sih. Cukup kena sih. Iya. Cukup kena. Dan bagus sih menurut aku. Walaupun karakternya cuma sebentar, seperti yang kita bilang tadi, bahwa backgroundnya, flashbacknya tuh bagus. Iya. Karakternya tuh udah kuat sendiri si Kuat karakter sendiri. itu walaupun dijelasinnya cuma sebentar. Padahal sampingan. Itu sebentar bagus. doang. Iya. Tapi bagus. Matinya dapat. Lanjut ke ini. Kan sempet ada buku ini Yang di loh. dalam kotak. Buku yang di dalam kotak. Iya, itu nanti dikasih ke si ini. Oh, iya, si... iya. Itu buku kayak pengamatan astronomi. Iya, terus disuruh ini kan ke yang namanya Baldeni. Badeni. Si Ozi Iya. ke Badeni. Baldini Badeni. Iya. Badeni ke Badini. Disuruh tuh dikasih nih bukunya karena dia tahu si Badeni ini salah satu cendekiawan yang pernah dianggap sesat. Iya, betul. Ya kan? Akhirnya ngasih tuh bukunya tuh. Dikasih lah. Akhirnya mereka terkejut. Terus itu di episode 6. Untuk konteks itu adalah adanya di episode 6. Iya. Di situ juga ada kalimat yang bagus dari Badeni. Apa tuh? Terus ketika dia nemuin kotaknya, dia kan naik tuh sama si Oxy ke bukitnya. Terus nemuin kotaknya, terus dia ngebaca. Udah itu dia muntah. Ya, itu si Ozi kalau misalkan nemu sesuatu itu yang Si Badeni. Ya Badeni nemu sesuatu itu pasti muntah yang menurut dia akal ini. Ya. Nggak tahu tuh gua kenapa tuh. Itu ada kalimatnya. Kenapa? Bagus banget. Ditanya sama si Oxy, "Kamu nggak apa-apa? Kamu muntah-muntah setelah baca ini. Kenapa?" "Nggak apa-apa. Aku hanya memuntahkan akal sehat dan dugaan menyedihkanku selama bertahun-tahun." Ya. Mantap ya. Gila ya. Dia nggak cuman ngomong, tapi secara visualnya juga bener muntah. Iya. Aku hanya memuntahkan akal sehat dan dugaanku yang salah selama ini, yang menyedihkan selama ini. Kan dia so connect ternyata Ini yang bener. ini yang benar gitu. Itu. Terus gua kurang suka sama sifat sumpah kebalikan banget. Si Ozi sama si Badeni itu kebalikan banget sifatnya. Ozi itu benar-benar baik banget gitu. Padahal dia siapa? Kayak maksudnya dari secara ini kayak tandangan lah Iya. Uang nggak baik banget gitu. Iya. Sedangkan si Badeni dia secara dari gerejanya apa sih uskup ya. Iya. Itu kan harusnya baik dong. Tapi jauh banget kayak sifat baik gitu. Kayak episode pertama, episode 1, kita udah pernah ngomong bahwa selalu ada karakter yang berbeda, Beda. tapi tetap bisa beriringan. Iya. Tetap
berjalan bersama. Iya bener. Salah satunya ini. Justru Salah satunya jauh banget, buset. Oxy dan Badeni itu salah satu contohnya. Dan dari sini kita sebenarnya bisa melihat Oxy yang pekerjaannya adalah dalam tanda kutip pembunuh, tentara bayaran, tetap punya sisi baik. Baik banget malah. Tapi Badeni yang seorang pendeta atau uskup di gereja punya sisi gelap juga. Kayak gitu, gak ada baik-baiknya itu. Sifatnya juga jelek juga. Kayak gitu. banget Kita itu. selalu bisa melihat hal itu. Itu adalah harus ditekanin lagi nih mah. Itu adalah salah satu bukti keindahan penulisan dari Ob ini. Tapi jujur, dari semua karakter di Arch 1, 2, 3, 4, gue paling suka si Ozzy ini. Si Ozzy ini. Karakter developmentnya banget. Sampai akhirnya kan Dari semua karakter. Iya. Dari semua karakter dari semua 1 sampai terakhir. Sampai itu gue paling suka si Ozzy ini. Baiknya dapet. Karakter developmentnya dapet banget gitu. Kalau Mas milih Oxy, maaf Mas, kita berseberangan nih. Oxy. Noah. Kan gue bilang, gue bilang semua, ya sih benar, gue lebih suka Ozzy sih, ya. Noah. Enggak, Oxy sih. Noah. Oxy sih. Kita bisa debatin dan obrolin di arc selanjutnya, tapi Noah tuh bagus banget. Terus kita lanjut Dari Oxy juga tadinya kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu. Akhirnya dia belajar gitu. Di episode 7 kita ketemu karakter baru nih. Oh iya, wanita si bernama Jolenta. Jolenta. Siapa? Jolenta. Jula. Siapa tuh? Siapa? Siapa ya? Jolanta. Jolenta. Oh iya, Jolenta. Jolenta. Ya, Jolenta. Fokus. Jolenta. Oke, Jolenta. Siapa namanya? Jolenta dikat. Nama karakternya Jolenta. Ya, Jolenta. Kita ketemu tuh. Ya. Jolenta tuh adalah perempuan yang pinter. Dia ada di cendekiawan. Dia bekerja di lab penelitian, tapi dia nggak bisa bergabung meneliti. Dia cuman jadi petugas perpustakaan doang. Ya. Karena pada zaman itu cewek masih dianggap inilah ya, masih belum setara. Banyak yang percaya bahwa zaman itu kalau cewek meneliti dan mengemukakan sesuatu, sebenarnya dia dimasuki oleh setan, dia dimasuki oleh iblis. Jadi ketika ada cewek yang berargumen, dia pasti langsung dibakar. Cuma ini anjingnya nih, mau apa nih? Anjingnya. Gua anjing? Bukan, maksudnya di filmnya anjingnya nih. Iya. Si siapa namanya, kayak dosennya lah, istilahnya kayak dosen pembimbingnya lah ya. Yang mana nih? Si Jolenta. Yang anak kecil sama si Jolenta, atau yang udah tua yang sakit-sakitan? Yang masih muda. Yang ketemu di tangga. Iya, itu yang si asistennya itu siapa itu? Si Kolbe. Nah, si Kolbe itu anjing juga tuh. Iya. Dia manfaatin si ini, mentang-mentang ini. Tai itu, sumpah. Tapi kayak ini di dunia nyata ya ada nih kayak gini. Banyak banget. Sepertinya ada juga. Sepertinya saya sudah pernah melihat hal ini. Itu anjing juga itu. Saat itu Jolenta berumur 14 tahun, Mas. Udah sepintar itu. Tapi kita harus ngebayangin di Act 1. Rafa 12 tahun. 12 tahun sepintar itu. Cara si Badeni ketemu si Jolentranya aja. Jolenta. Jolenta. Jangan pakai R. Jolenta ini pintar. Dia nulis pertanyaan. Jadi kan dia gak punya koneksi segala macem. Akhirnya dia pengen buat koneksi sendiri nih. Nah, untuk teman-teman nih, kalau nggak punya koneksi, jangan ngeluh mulu. Cari. Oke. Jangan berharap koneksi yang datang sendiri, tapi kita cari, jemput bola. Itu kan akhirnya dia nulis pertanyaan. Nulis pertanyaan tuh. Beberapa jam kemudian ada yang jawab. Akhirnya si Badeni kagum. Kayak, wah, itu cuman dipasang pagi, tapi sore udah dapat jawabannya. Sedangkan si Badeni tahu itu pertanyaan susah banget. Iya. Gitu. Akhirnya dihubungin lah. Dihubungin ya, bener ya? Enggak. Si Jolentanya ketika masang jawabannya, ketahuan. Akhirnya si Jolenta ini ngebohong. Cuma namanya orang pinter, dibohongin ya nggak bisa lah. Dia udah tahu ini orangnya ini. Seperti yang aku sebutin tadi, Mas, bahwa setiap karakter tuh punya keimanannya masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Karena dalam tanda kutip, orang-orang sesat ini nggak percaya keimanan kepada gereja, tapi mereka punya keimanannya masing-masing. Kayak tadi si Oxy, si Grass punya.
Jolenta juga punya. Keimanan dia adalah aku ingin namaku tercatat dalam sejarah. Itu keimanan dia. Dia percaya apapun yang dia lakuin, nama dia harus tercatat dalam sejarah. Makanya dia berusaha kan buat nerbitin jurnal dia, walaupun resikonya disebut dirasuki iblis gitu. Tapi dia pengen. Cuma tetap aja bego, dia tahu ini bukan atas nama dia gitu, dia dimanfaatin, dia tahu sebenarnya dimanfaatin, cuma kekeh aja dia ikut si Kobel aja. Kobel kan? Si Kolbe. Mohon maaf, suka lupa namanya, banyak banget. Kobel. Itu apa mas kameramen? Di episode 8 aku bakal ngasih tahu juga salah satu apa ya? Kita nyebutnya quotes gitu. Nah, pokoknya kayak perkataan yang bagus yang keluar dari yang si karakter. Iya. Salah satunya adalah dari Konpias. Konpias itu adalah si kakek-kakek yang udah sakit-sakitan di lab itu. Lab penelitian. Namanya adalah Pias. Piast. Pias. Dia ngomong kayak gini. Kitab suci. Lebih tepatnya ketika si Jolenta tuh ketahuan keluar dari sumur pagi-pagi. Iya, tahu yang tangannya ini. Iya, ketahuan menyelinap buat ngedengerin Rapatnya. obrolan rapat malam-malam. Pas keluar ketemu sama Konpias. Terus dia ngobrol. Terus si Jolenta tuh nanya, apakah kita bisa percaya selain ke kitab suci? Jawaban Konpias tuh bagus banget. Apa? Dia nggak ngejas, nggak nyalahin gitu. Iya. Tapi nggak ngebenerin juga. Kayak lu cari sendiri jawabannya. Iya. Jawaban Konpias tuh kayak gini. Kitab suci adalah kebenaran. Iya. Itu mutlak. Kitab suci adalah kebenaran. Tapi kita tidak tahu apakah kita menafsirkannya dengan benar atau tidak. Jadi kitab sucinya udah benar. Iya. Tapi kita ngeartiin isinya tuh udah benar atau belum. Itu yang harus dipertanyakan. Iya. Itu bagus. Jadi kita harus percaya sama kitab suci. Mungkin di dunia nyata juga gitu. Iya. Dalam konteks kita di dunia nyata, kita harus percaya agama kita atau kitab suci kita. Tapi kita harus tetap berpikir, tetap harus skeptis. Ini artinya benar gak sih kayak gini? Yang kita artiin benar gak sih gitu. Iya. Itu bagus banget. Terus gua ngebayangin ini ya, ngebayangin si kakek tadi, dia udah meneliti yang namanya yang mana? si kakek tadi heliocentris ya? Enggak, si kakek-kakek itu malahan ingin membuktikan lebih akurat bumi itu di tengah. Apa sih namanya bumi itu di tengah disebutnya? Geosentris. Ya, dia udah neliti geosentris, tiba-tiba dipatahkan. Maksudnya seumur hidup dia udah neliti itu. Itu di episode 9 bagus itu. Tiba-tiba dipatahkan dengan padahal ini ya, maksudnya dia bukan dia sendiri yang lihat. Karena kan dia Mars ya atau planet apa deh? Venus yang rapat gitu kan ya, ada di garis ini. Kalau misalkan pokoknya gue ternyata lupa, pokoknya kalau itu benar berarti beneran heliocentris kebukti gitu kan. Iya. Padahal dia bukan dia sendiri yang lihat, tapi mata si Oxy itu. Tapi kan itu dijelasin di beberapa adegan sebelumnya. Ketika si Oxy itu dites sama dites. Ngelihat goresan di kayu dari jauh. Maksudku gini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di mana Oxy itu dites. Ya dites. Sebenarnya penglihatannya benar-benar tajam enggak? Dan ternyata terbukti kan. Terbukti tajam. Ketika ngelihat Venus, dia benar-benar bisa ngelihat Venus tuh dengan jelas. Iya. Tanpa bantuan apapun, langsung mata gitu. Iya. Nah, di situ sebenarnya si kakek-kakek itu denial, gak mau. Denial dong, iya kan? Dia nggak mau percaya meskipun dia tahu ternyata itu akurat, tetap aja kayak ada perasaan karena ini yang udah seumur hidup dia teliti ini gitu. Salah satu buktinya adalah ketika si kakek-kakek ini ngasih kunci. Oh iya, kunci buat ngelihat laporan data ininya kan. Perpustakaan rahasianya. Ngelihat gak? Nggak langsung kasih dia. Iya. Dipegang terus gini. Iya. Tarik-tarikan gitu sama si Badeni. Iya. Kayak nggak mau. Gua nggak rela. Karena si kakek-kakek itu cendekiawan. Iya. Selalu ingin rasanya tahu. Tapi di situ juga si kakek-kakek itu ngomong suatu hal yang bagus banget menurut aku. Kayak setelah ngeluarin kata-kata ini
kayaknya si kakek-kakek beneran ikhlas deh kayak gitu. Si Konpias tuh ngomong kayak gini, ya sudah nggak apa-apa, bahkan jika kami salah, kami itu adalah dia dan gurunya. Iya. Karena kan juga warisan dari gurunya gitu. Penelitian si kakek itu menerusi dari gurunya kan. Iya. Bahkan jika kami salah, apa yang telah kami tulis akan menjadi makna bagi sejarah. Ya. Kayak yang di Aksa tuh obrolan si Hubert sama si Rafa. Salah nggak apa-apa. Nggak ada yang sia-sia. Bahkan bisa saja kesalahan ini bakal ditulis dalam sejarah untuk diperbaiki. Itu dia. Itu setelah kalimat ini aku rasa ya si Konpias itu adalah sudah merelakan setelah kata-kata ini keluar. Terus di episode 9 juga si Jolenta ditanya sama si Okzi, kayak gimana sih rasanya bisa membaca dan menulis? Karena kan posisinya waktu itu belum bisa kan? Itu yang kata gue salah satu makanya gue suka itu. Kalau bisa disuruh milih 5 kalimat yang paling bagus di anime ini, salah satunya ini. Ya, si Jolenta membaca dan menulis itu seperti mukjizat. Ya, seperti yang kita tahu di kepercayaan kita di dunia nyata ini. Iya. Kita sama-sama tahu. Salah satu ayat pertama yang diturunkan adalah membaca. Iqra. Itu bagus banget. Ketika nonton itu aku langsung mikir, wajir, bener ya. Bener bisa disandingkan dengan mukjizat gitu loh. Membaca dan menulis tuh. Itu bagus banget. Terus akhirnya Konpias mati malam hari pas nggak tahu itu pas apa sih, pas lagi nemu sesuatu gitu kan. Dia enggak kayak sambil baca-baca lagi bukti astronomi yang dikasihin si Badeni. Kayak baca-baca lagi di kayak balkon gitu, terus mati. Terus ngeliat gak detail kecilnya di situ bukunya tuh ke bawah. Nanti itu foreshadowing untuk episode beberapa selanjutnya kan. Iya. Itu salah satu foreshadowing yang menurut aku cukup bagus. Nah, ada momen juga nih yang waktu si Jolenta sebut susah banget aja. Jolenta si apa itu si Ozzy sama si Badeni ketemu bapaknya Jolenta. Ternyata bapaknya itu si Noah. Iya. Ya tegang gitu loh, kayak karena si Ozzy itu udah berani dikejar, tapi pada saat dikejar dia masih pakai topeng, jadi nggak tahu lah mukanya gimana. Tapi sebelum itu di episode 4 kita harus kenalan dulu sama karakter yang namanya Anthony. Oh iya, itu tuh uskup tolol sih sumpah itu. Itu adalah anak dari uskup sebelumnya yang ada di zamannya si Rafa. Anthony yang namanya Anthony. Kita kenalan doang aja sama karakter Anthony karena di belakang karakter itu muncul lagi. Ya, itu aja. Itu di episode 11 si Anthony muncul. Terus di episode 12 keimanan si Okzi yang tadinya adalah langit adalah surga dan gak ada yang sempurna di bumi, itu berubah. Keimanannya, kepercayaannya menjadi heliocentrisme adalah imanku. Ya. Di episode 12 berubahnya dia keimanannya. Terus di episode 14 tuh yang enggak itu yang itu loh. Ya ada ada scan di mana waktu ketahuan karena buku tadi jatuhin, terus ada yang ngelaporin si temannya si Bradowski namanya. Iya. Apa? Bradowski ini. Temannya ini dia nemu buku nih, terus dia akhirnya ngelaporin karena buku ini udah mencurigakan nih. Iya. Laporin si Badeni. Nah akhirnya datang dong, pengen meriksa nih. Si Badeni pinter kan. Dia udah mencegah lah, gampang pokoknya dia pengen semuanya dihanguskan, langsung dihanguskan. Iya, karena seperti kalimat yang diucapkan Badeni ketika pertama kali ngebuka syaratnya syarat ketika si Ozzy. Dia ngomong, gua gak kasarnya ya, gua gak mau penelitian ini diteruskan. Gua maunya penelitian ini selesai di gua. Tapi akhirnya itulah alasan kenapa dia ngebakar semuanya. Yeah. Dengan alasan ini hasil gua, capek-capek gua, masa dilanjutin sama orang? Iya. Kalaupun nggak bisa diterbitin sama gua, ya udah bakar aja gitu. Dibakar semua tuh, dibakar. Terus sebelum itu dia sempat panik dulu tuh.
tau gak sih yang pas ketika si ini datang kan, si Towaknya datang tuh, terus dia ngecek si ruangan penelitiannya. Oh, Nemu ada kalung, ada kalung. ada kalung bolanya. Akhirnya dijelasin tuh sama si Ozzy. Pas ketika udah pulang, langsung panik tuh benar-benar. Langsung buru-buru, ini gimana. Iya. Cuma pinternya lagi si Badeni, dia udah nyiapin juga. Iya. Kalau misalkan ini ketahuan, dia tuh kayak nggak punya plan A doang. Ya, atau itu punya aja. Atau orang-orang suka ngomong, plan A gagal, kita ganti ke plan B. Enggak, Badeni itu punya plan A sampai Z kayaknya punya. Iya. Dia udah gagal ini, punya lagi. Akhirnya dia pengen nerbitin buku yang itu si Ozzy. Iya, buku catatannya. Padahal ketika buku harian itu sebenarnya. Ketika ini dia pengen ngebakar, terus pas ditunjukin nih, langsung dibakar sama dia. Tapi karena dia cendekiawan ya, sekali baca dia udah langsung ingat. Walaupun udah dibakar dia ingat isi buku hariannya si Okji kayak gimana. Akhirnya ditulisnya, gue nggak expect sih. Itu. Ternyata dia nemuin salah satu pemulung yang sering dikasih makan sama si Ozzy. Terus itu ditulis ininya, tapi kok mau ya ditulisin di sininya ya anjir. Itu bisa kejawab kan. Kenapa? Salah satu detail kecilnya adalah ketika si Okji disuruh bikin terowongan dari bukit ke gereja. Iya. Sama si Badeni disuruh bikin terowongan buat kabur. Terus ketika itu si Okji itu ngomong, karena pekerjaanku bertambah, aku minta upah tambahan berupa roti yang lebih banyak. Iya. Terus si Badeni ngomong, gak bakal aku kasih. Aku tahu kamu gak makan semua roti itu. Kamu kasihin ke pengemis. Nah, setelah itu ada satu adegan, satu scene di mana si Badeni itu ngasih uang ke pengemis. Uang receh itu, uang koin. Terus dia ngomong kayak gini, setelah ini orang yang berambut panjang akan selalu memberi roti kepadamu setiap hari. Dan aku minta imbalan atas itu. Ya kan lah. Itu adalah alasan kenapa para pengemis itu mau ditato di kepalanya. Karena sudah berjanji di situ. Iya. Secara tidak langsung sudah berjanji dengan si Badeni. Karena kalimatnya hari-hari selanjutnya orang berambut panjang itu akan memberi roti setiap hari, tapi aku minta imbalan dari itu. Iya. Dan akhirnya setelah itu kan dia balik lagi ke si Okji. Nih roti kamu, kenapa banyak? Gak apa-apa, pekerjaan kamu berat. Ya, kalau kita lihat-lihat, sebenarnya si Badeni ini adalah tsundere. Bener. Dia nggak berani langsung ngungkapin sesuatu, tapi dengan istilah-istilah doang, isyarat-isyarat doang. Iya. Kayak ngasih roti banyak, nggak langsung nih buat kamu dan pengemis, enggak. Dia ngomongnya, nih rotinya banyak. Aku tahu pekerjaan kamu berat. Tsundere ini fix. Badeni ini tsundere sebenarnya. Banyak yang pintar banget sih itu. Iya. Terus cuma sayangnya ya ujung-ujung ketangkep juga. Terus di episode 14 kita ngeliat kan dua karakter ini disiksa ternyata sama Noam. Terus ketika disiksa, mulutnya si Okji kena juga tuh sama Pir ini. Robek. Matanya mau dicungkil. Iya. Sama Belati. Mau Belati si Noam. Pas mau dicungkil, akhirnya si Badeni ngaku. Yang kepala batu itu juga ngaku. Akhirnya ngaku di mana persembunyian hasil-hasil penelitiannya. Terus ketika sudah diakuin itu, Noaknya pergi buat ngebakar si hasil penelitiannya, si kotak di pegunungan itu. Terus ada obrolan tuh antara Badeni dan Okji. Okji itu nanya, kenapa kamu akhirnya ngebuka rahasia ini? Kalaupun aku dibunuh atau mataku dicongkel, tidak apa-apa. Pas mau ngomong tidak apa-apa, pas baru nyampe kata tidak, si Badeni ngomong kayak gini. Aku tahu betapa menyakitkannya hal itu. Jadi kamu tidak perlu merasakannya. Itu adalah recall. Karena matanya di ini sama si pendeta itu. Itu adalah recall di mana sebenarnya Badeni itu udah pernah ngerasain matanya di dalam tanda kutip disiksa. Dihilangkan.
gimana rasanya, dia tahu sakitnya kayak gimana, makanya dia nggak mau si Okji merasakan hal yang sama. Gimana gak sendiri coba si Badeni. Lagian Badeni udah ada rencana, meskipun buku diangusin segala macem, udah ada rencana dia. Dan juga sebenarnya secara tidak langsung Badeni itu udah pernah bikin janji sama si Okji bahwa si Okji itu pengen melihat fase penuh Venus. Karena ketika dengan si Konpia, si kakek-kakek, fase Venusnya tuh belum sempurna, dikit lagi. Iya. Jadi dia pengen nyaksiin dengan matanya sendiri Venus tuh benar-benar sempurna. Iya. Jadi kalau matanya dicongkel nggak bisa ngeliat. Makanya si Badeni ngerelain rahasianya demi mata Okji terselamatkan. Demi janjinya. Demi janji. Gimana nggak sundere coba tuh karakter. Ini sundere. Dia nggak ngomong langsung. Iya. Dia secara isyarat doang. Isyarat. Karena dia gengsi. Iya. Biasa gengsi, ketemu gengsi. Terus ketika mau kabur juga kan si yang tadi diucapin bahwa yang ditato di kepala pengemis itu bukan hasil penelitian si Badeni, tapi buku harian si Okji. Karena kan si Badeni dari awal udah ngomong dia pengen ngebakar semua penelitian yang dia buat, gak mau diterusin. Itu aku nangkapnya kayak gini, si Badeni itu nggak berniat buat memberikan atau meneruskan hasil penelitiannya. Emang. Jadi selama itu bukan hasil penelitian dia, silakan mau lanjut juga. Gimana gak sundere, cuma karakter aneh. Iya. Jadi selama yang dilanjutkan bukan hasil penelitian mah terserah. Bukan penelitian gua mah terserah mau lanjut juga. Walaupun penelitiannya sama, yang penting bukan punya gua. Yang penting punya gua berhenti di gua. Udah. Ya, gitu. Padahal dia dapat dari orang ya. Ini gimana gak sundere ya dia. Betul. Itu karakter aneh sih Badeni itu. Oke, berarti udah nih. Itu di 13. Akhirnya 13. kita nyampe di kesimpulan 14. Akhir di mana arc kedua. Mati. Yang jelas mati dua-duanya kan. Kita sama-sama tahu, tapi jangan terlalu kasar gitu dong. Mati. Iya, tahu mereka mati. Di episode ke-14 akhirnya Okji dan Badeni mati. Malam. Dan dipancung. di gantung diri. Itu bagus sih menurut aku penggambarannya. Terus Towa. Si Noah kenapa? Si Noah ini dia sempat lari gitu kan karena anaknya itu disangka anaknya mati juga, digantung juga gitu. Ternyata bukan anaknya kan? Bukan anaknya. Ternyata itu akal sih kabur ya? Si Jolentanya kabur itu. Iya. Berhasil kabur. Diselamatkan oleh insekutor muda. Insekutor yang baru. Iya. Kan ada dua orang tuh. Iya. Ada yang rambutnya warna kuning. Pokoknya rambutnya gini lah. Enggak, maksudnya warnanya. Oh, iya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam rambutnya. Yang warnanya kuning itu ketika disuruh melakukan penyiksaan pertama kali sama si Noah, itu dia mau si yang kuning. Yeah. Tapi yang hitam kayak ragu-ragu gak mau kan? Kasihan. Akhirnya kita dikasih tahu di akhir-akhir ternyata si yang rambut kuning tuh dia mau melakukan apa saja selama itu ketentuan Tuhan, ketentuan gereja. Yeah. Sedangkan si yang hitam, yang rambut hitam itu punya kepercayaan bahwa harusnya kayaknya Tuhan gak ngajarin kayak gini deh. Nah, masih punya hati kayak gitu dia. Hati, rasa manusia. Akhirnya Jolenta tuh diselamatkan sama si rambut hitam. Terus akhirnya digebukin kan yang rambut hitam tuh. Terus sama insekutor yang saingannya si Noah. Karena dia iri si Noah dapat dapat privilege yang lebih banyak dari Uskup. Akhirnya dia kayak menjebak si Noah supaya dia mikirnya anaknya yang terbunuh. Benar. Ternyata yang dibakar adalah si insekutor muda yang rambut hitam yang digebukin dulu. Dan kalau dilihat si insekutor muda itu juga matinya malam. Seperti yang aku sebutin sebelumnya. Mau karakter sampingan atau karakter utama, cuman ada masing-masing cuman ada satu yang matinya nggak malam. Benar. Ini adalah salah satu contohnya. Semua mati malam. Arc 2 beres nih. Arc 2 itu selesai. Arc 2 beres nih. Selesai nih. Kita kayaknya lanjutinnya nanti. Karena ini udah kelamaan.
Ini masih panjang ini. Nih guys, bentar guys, kita tunjukin nih. Kita udah buat catatan nih banyak sebanyak ini gitu. Jadi ini buat 2 act lagi nih. Iya. Banyak banget itu karena Ini waktunya nggak cukup. Jadi kita udahin dulu. Terima kasih yang telah menonton. Semoga menghibur.